Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada materi kali ini saya akan menjelaskan tentang akses control list atau yang disebut dengan ACL. Baik, pada Cisco Packet Tracer di sini ada materi yang namanya ACL. Jadi ACL itu adalah firewall teman-teman. Kalau misalkan di Mikrotik kita sering ketemu dengan yang namanya firewall filter ya. Nah, kalau misalkan di Cisco dia itu disebut dengan ACL atau Control Access List. Nah, dia itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memblokir yang namanya paket. Baik, kalau misalkan di Cisco itu akses list itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akses list standar, dia nomornya dibedakan dari nomor ya. Nomornya itu dia 1 sampai 99. Dia masuknya ke akses list standar. Dan juga ada juga yang namanya akses list extended. Kalau akses list extended dia itu dibedakan dari nomor 100 sampai 199. Baik, kita akan masuk ke topologinya. Nah, di sini saya sudah bikin topologinya, teman-teman. Jadi saya refresh kembali. Di sini ada VLAN 10, 20, 30 di satu switch. Setelah itu ada dua router ya. Dua router, dia ini untuk di router satu berarti ya dikonfigurasikan yang namanya sub interface, dan di untuk IP P2P-nya, IP antar router dia memakai 130 dengan 10.10.10 ya. Oke. Dan untuk di router 2 dia mempunyai beberapa server ya. Nah, servernya ini kita konfigurasi manual. Dan nanti teman-teman, gimana teman-teman tujuannya itu, tugas untuk teman-teman tujuannya itu gimana supaya VLAN 10, 20, 30 bisa berkomunikasi dengan VLAN 100. Oke. Jadi punya saya ini sebenarnya sudah bisa dikonfigurasi, yang sudah bisa sukses ya. Ini sudah kita konfigurasikan routing OSPF juga. Oke, jadi nanti teman-teman tinggal konfigurasi saja. Kalau misalkan teman-teman masih lupa ingat, bisa dicek di video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke konfigurasi standar access list-nya. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu untuk flow-nya. Jadi teman-teman, kita akan bikin study kasus ini. Saya akan bikin di notepad saja study kasusnya. Nah, kita akan bikin study kasus ya. Sini. Misalkan di sini kita akan blokir VLAN 10 ke VLAN 100 ya. Berarti ke semua server atau VLAN 100 atau server. Nah, kita tujuannya source-nya kan VLAN 10, destinasinya ke VLAN 100. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya gini, flowchart itu ibaratkan saya screenshot dulu. Nah, di sini flowchart itu kita dari VLAN 10 nanti menuju masuk ke router 1 ya. Masuk ke router 1, keluar ke router 1, dia menuju ke router 2, masuk nih ke router 2 SE2/0, dia masuk ke router 2, keluar ke FA00. Dan nanti FA00 akan masuk ke switch dan terhubung ke yang namanya server. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita tandai nih teman-teman. Yang pertama, kita fokus di objeknya itu adalah router ya. Jadi kita fokus ke router. Ini ada router 1 kan ada FA00 ya. FA00 dan ada FA2/0. Di router 2 juga ada sama ada SE2/0 dan ada yang FA0/0. Nah, ini akan berbeda teman-teman namanya. Nih, kalau misalkan kita dari VLAN 10 sumbernya ya. Sumber dari VLAN 10 masuk ke INTF A1 ke INTF A00 ke router 1, berarti dia itu artinya masuk. Dan dia akan keluar, paketnya keluar ke lewat SE2/0 dari router 1, berarti kan keluar. Berarti ini in masuk, ini out. Oke. Dan ini di router 2 serial SE2/0 dia akan masuk paketnya, berarti kan in. Nah, lalu di router 2 dia akan keluar paketnya dari FA00 menuju ke server, berarti kan out. Oke, itu saja sih yang harus dikenal oleh teman-teman. Nah, sekarang kita konfigurasi akses list-nya. Saya akan konfigurasi akses list-nya di router 2. Langsung saja di sini. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat akses list, kita tanda tanya, dan di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau standar akses itu nomornya 1 sampai 99. Kita pilih yang satu saja. Kita tanda tanya lagi. Nah, di sini
ada beberapa spesifikasi paket ya yang digunakan dalam access list, dan by default access list itu tipenya adalah deny. Nah, di sini ada dua spesifikasi, ada deny dan ada permit. Nah, kalau deny itu artinya dia mereject, reject itu berarti memblokir. Nah, kalau permit itu mengizinkan teman-teman atau forward. Nah, kalau remark, remark itu jarang digunakan ya. Yang sering digunakan itu adalah deny dan permit. Nah, setelah itu kita akan memilih memblokir, berarti kan deny ya. Kita akan deny. Nah, setelah itu di sini ada pilihan lagi. Sini ada IP address to match ya. Nah, ini kita akan mengidentifikasikan network ya. Nah, setelah itu ada any itu berarti semua, berarti kita artinya mendinai semua. Ada host. Host ini satu, cuma satu IP address aktif. Berarti kalau misalkan kita memblokir PC 2, berarti PC 2 kan ini IP addressnya berapa ini PC 2? Kita cek tuh. Oh, sorry, PC 3 ya. PC 3 itu 10.2. Berarti IP addressnya di sini 10.2. Sekarang seperti ini. 192.168.10.2. Nah, berarti kita mendinai 10.2, lalu kita masukkan wildcardnya berarti 000.255, kalau ini 124. Setelah itu kita CR, kalau CR itu berarti boleh di enter. Oke, sudah selesai. Berarti kita memblokir VLAN 10 ya. Kita memblokir VLAN 10. Sorry, bentar dulu. Kayaknya saya ada yang salah nih. Akses list 1, deny. Kita harusnya jangan 2 ya, tapi kita 0 gitu. Coba kita cek ya di sini di show access list. Nah, ini ada access list. Oh ya, ini ya udah ya. Dia masuknya berarti ke yang ini teman-teman. Ke yang network ya berarti ya. Oke. Nah, di sini sekarang teman-teman harus tahu kalau misalkan akses itu defaultnya itu deny. Berarti kalau misalkan di sini hanya kita cuma memasukkan komen, memasukkan rule deny, nah itu berarti semuanya akan diblokir teman-teman. Jadi nggak ada yang diizinkan. Nah, sekarang kita mengizinkan ya, untuk semuanya, mengizinkan semua. Jadi caranya akses list 1 permit ya, berarti mengizinkan. Any, oke, enter. Kita cek di show access list. Nah, di sini ada deny, memblokir 10.0, dan ada permit any. Oke, jadi kalau misalkan di firewall strategi kan ada accept view drop any, drop view drop, accept any. Berarti ini accept view drop any ya. Sorry, drop view accept any. Kita memblokir dulu, baru kita accept any. Berarti kita mau menerima semuanya. Nah, sekarang kalau dan oh ya, sorry teman-teman. Kalau di access list itu, dia setelah dikonfigurasi harus ditanam teman-teman, penanaman paket ya, atau penanaman rule ACL. Nah, untuk penanaman rule ACL tadi menggunakan direction ACL, direction access list, ada in dan out. Nah, jadi kalau di router 2 ini kan kita sumber dari VLAN 10 nih. Dari VLAN 10 mau ke router 2 berarti kita tanamnya di FA00. Berarti dia keluar ya, out ya. Kita masuk dulu ke INT FA00. Di sini kita tanam IP access group 1, nomor akses listnya kita tanda tanya, ini ada in dan out, berarti kita pilih yang out. Setelah itu kita enter. Dan di sini kita coba ya paketnya ya, kita ping dari PC dari VLAN 20, coba VLAN 20 ke server. Di sini ya sukses ya. Nah, sekarang VLAN 30 ke server. Oke, sukses. Nah, sekarang VLAN 10 nih, harusnya dia valid ya. VLAN 10 ke server. Kita
bahas direction ACL. Jadi direction access list ini tadi kan saya bahas nih yang katanya flow-nya dari VLAN 10 dia masuk ke router 1, keluar dari router 1, masuk ke router 2, keluar dari router 2. Nah, itu ada yang namanya in dan out. Nah, kalau in itu masuk, kalau out itu kan keluar. Nah, berarti kalau di router 1, kalau in-nya itu adalah FA00, keluarnya SE2/0. Kalau di router 2, in-nya itu 2/0, keluarnya itu FA00. Tergantung sumber paketnya dari mana. Contoh, kalau misalkan sumber paketnya dari router 2, berarti kalau sumber paketnya dari VLAN 100 berarti router 2 FA00 ini in, berarti outnya kan SE2/0. Nah, kalau misalkan SE2/0 ini in, berarti outnya kan FA00 gitu teman-teman. Oke, jadi tadi kenapa kan dengan tadi kasus VLAN 10 nggak bisa ngeping ke VLAN 100, kenapa saya tanam di router 2 FA00, kenapa nggak di SE2/0? Sebenarnya bisa teman-teman, tetapi nanti ada efek sampingnya. Sekarang kita praktek saja dulu ya. Ini, oh ya, jadi kalau misalkan saya ping ya, saya ping lagi, misalkan di sini, saya ping sini ini kan, oh ini sudah sukses ya berarti. Oke, ini sukses. Oke, ini sukses. Lalu kita cek dulu ya untuk konfigurasinya di sini. Usauran INT mana IP access group, oh ini nih. Nah, ini kenapa saya tanam di FA00 nggak bisa ya. Padahal saya sudah tanam di FA00. Karena di FA00 itu dia bukan port yang bukan interface yang menuju langsung ke VLAN 100. Karena di sini port yang menuju langsung ke VLAN 100 itu adalah sub interface FA00/100. Berarti saya harus menanamkan hasil akses list tadi di FA00/100 teman-teman. Jadi saya akan hapus dulu ya. Jadi kita masuk ke INT FA00, kita no paste. Nah, setelah itu kita masuk ke INT FA00 X100 ya. Lalu kita masukkan out, dan nanti teman-teman hasilnya VLAN 30 bisa ngeping, VLAN 20 bisa ngeping, dan VLAN 10 tidak bisa ngeping. Oke, karena di sini sudah diblokir oleh access list-nya. Lalu kita coba do show access list. Nah, di sini ada 1 match, 2 match. Artinya apa? Artinya tadi kita telah mencoba mengirim pesan dari VLAN 10 ke router 2 ke VLAN 100. Nah, itu ada lognya ya, ada lognya 1. Kalau misalkan yang permit ini berarti kan dia VLAN 20 nih. Coba kita kirim lagi ya. Di sini kita kirim lagi untuk VLAN 10 ke server ya. Nah, di sini akan ada kalau kita, nah ini akan jadi 2 karena tadi kita sudah mengirim percobaan 2 kali. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa tadi kenapa tadi saya tidak menanam di router 2? Karena kenapa tadi saya tidak menanam di SE2/0? Karena kalau misalkan saya menanam di 2/0, nanti VLAN 10 tidak bisa berkomunikasi ke router teman-teman. Kalau di FA00 kan ini masih bisa berkomunikasi dengan router ya. Nah, dia masih sukses ya. Nah, tapi kalau misalkan saya tanam di SE2/0, ya tidak akan bisa. Contohnya di sini saya hapus dulu. Saya masuk ke 100. Kita hapus, kita masuk ke INT SE2/0 ya. Nah, ini kita tanam ya. Oke, kita tanam di 2/0. Nanti ujungnya VLAN 10 tidak akan bisa ngeping ke router 2. Oh, sorry. Directionnya bukan out ya kalau misalkan di 2/0,
harusnya dia in ya. Jadi saya hapus lagi. Nah, di sini saya ganti in. Kenapa in? Kenapa masuk? Karena kan kalau misalkan kita lihat dari flowchartnya di VLAN 10, dari VLAN 10 dia masuk ke router 1 via FA00, dia keluar router 1 via SE20. Nah, dia masuk lagi ke router 2 via SE2/0. Berarti di SE2/0 ini berarti kategorinya adalah in, teman-teman. Jadi kita pilih in. Oke, selesai. Setelah itu baru kita ping lagi ya. Ini harusnya baru berhasil nih paket ini ya, akan valid ping router 2. Nah, valid ya. Nah, begitupun ping ke server, dia pasti akan valid juga, teman-teman, karena dari router 2 sudah valid, berarti kan apalagi ke servernya. Oke, itu alasan kenapa saya tidak pakai di SE2/0. Saya lebih efektif, lebih efisien pakai langsung ke interface-nya yang terhubung ke server, teman-teman, yaitu di interface FA00.100, teman-teman. Oke, saya kembalikan lagi ya. Ini saya nol dulu, saya masuk lagi ke INTF Analytics 100. Kita oke out. Nah, ini saya coba lagi. Oke, coba kita cek Dusau akses, ada 5 ya, 5 percobaan tadi kita. Nah, oke teman-teman, kita akan lanjut bahas tentang Success Number, teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini, di bener nih di Dusau akses dia ada yang namanya 10 dan 20. Nah, 10 dan 20 itu apa sih? 10 dan 20 itu yang disebut dengan yang namanya sequence number. Nah, sequence number ini adalah urutan aksesis ya. Nah, jadi contohnya nih teman-teman. Nah, contohnya kan misalkan tadi kan 10, lalu ada 20, ada 30, ada 40. Nah, ini kan lalu ada rule-nya nih. Ini misalkan ada rule-nya, ini juga ada rule-nya, ini juga ada rule-nya, ini juga ada rule-nya kan. Nah, ini teman-teman, akses list akan membaca dari atas ke bawah. Oke, dari nomor 10 ke sampai nomor 10, bukan dari pokoknya dari atas ke bawah. Oke. Dengan kata lain bisa juga dikatakan dari kecil ke besar. Nah, dengan kita sequence number, kita bisa mengubah, bisa menghapus ya apabila ada kesalahan nih. Contoh teman-teman, ini kan katakanlah saya akan ingin menghapus, saya ingin merubah nomornya 10 ini jadi misalkan dari 15 bisa, teman-teman. Caranya kita masuk ke IP access list standar ya. Setelah itu nomor 1. Nah, kita enter. Nah, kita ubah ya, atau kita tambahkan. Misal kita hapus ya, kita hapus misalkan yang nomor 20. Yang ini, yang 20. Berarti kalau kita enter, nanti kalau kita Dusau akses list lagi, dia akan terhapus, teman-teman. Oke. Nah, jadi kita tidak usah menghapus banyaknya, kita hanya menghapus sequence numbernya aja. Misal ingin ditambahin lagi yang 20, berarti cara menambahinnya gimana? Cara menambahinnya tinggal 20 permit any, selesai. Kalau misalkan kita bisa akses, dia akan muncul lagi, teman-teman, gitu. Misalkan ingin menambahkan lagi nih, saya ingin menambahkan memblokir VLAN 20 juga nih, berarti kan kita tambahin di bawah 20 ya. Kenapa? Karena kalau misalkan lebih dari 20, nanti dia tuh urutannya pasti di bawahnya permit. Nah, kalau misalkan di bawahnya permit, nanti dia tidak akan dianggap, teman-teman, gitu. Jadi kan kita ada variable strategi tuh, accept view, drop any. Jadi drop view, accept any ya. Jadi kita deny dulu, baru kita permit. Nah, sekarang saya akan tambahkan sequence number 15, kita mendeny yang mendeny VLAN 20, 20.0, ini 255. Nah, setelah itu kita enter.
Nah, kalau misalkan do show access list, nah dia akan ada ya. Nah, kalau misalkan kita ping yang dari VLAN 20 ke server, dia akan fail teman-teman. Dan nanti yang bisa hanya VLAN 30. Dan di sini kita coba di show access list, dia ada satu percobaan. Ada 5. Oke teman-teman. Jadi itu ya fungsinya Success Number itu bisa untuk bisa untuk menghapus, bisa untuk menambahkan ya teman-teman ya. Jadi dan perlu diingat kalau akses list itu dibaca dari atas ke bawah, oke. Jadi harus benar-benar logikanya main ya, logikanya jalan. Dan untuk standar akses list dia adalah deny. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.